Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, belajar bareng lagi, tapi supaya lebih santai dan rileks, kita diem dulu bentar untuk doa, untuk terkoneksi. Kita Al-Fatihah, wabil khusus untuk ibu bapak kita, karena tanpa ibu bapak kita nggak datang ke sini ya. Jadi ibu bapak kita adalah wakilnya Allah yang menghadirkan kita. Jadi ibu bapak kita sebagai manusia biasa pasti punya salah, mari kita maafkan, dan kebaikan-kebaikannya mari kita lestarikan. Dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, kita doakan. Dan siapapun yang sedang sakit dalam musibah juga kita doakan. Dan khususon pagi hari ini kita bermunajat senantiasa dimudahkan untuk dialirkan kesadaran, pengetahuan, dan petunjuk. Santai sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan lanjut dari pembahasan kita yang terakhir. Terima kasih ibu-ibu. Tadi kalau bahasannya tentang aku satu, aku dua udah jadi sesuatu yang common, berarti sesuatu yang kemarin dipelajari kan jadi meresap gitu ya. Dan tujuan kita belajar ini bukan hanya nambah tahu, tapi juga pengetahuan yang ditransformasi menjadi kebiasaan gitu. Karena kalau jadi tahu aja, pengetahuannya banyak, tapi kebiasaannya nggak berubah. Karena perubahan hidup itu datang dari perubahan kebiasaan. Oke, saya akan memulai begini, ibu-ibu. Pengetahuan yang paling terpenting dalam hidup adalah pengetahuan tentang bagaimana aku mengenal diriku gitu. Oke, jadi saya banyak ngobrol sama psikolog, psikiater gitu. Ternyata orang-orang yang dapat mental issues itu adalah kekurangan knowledge tentang diri. Betul ya, Bu? Sehingga ibu-ibu kita sadari ya, begitu kita lahir, atensi kita lebih banyak keluar diri kita atau ke dalam diri kita? Atensinya keluar. Betul? Mempertanyakan ini apa, itu apa, ini apa, itu apa, betul? Sehingga atensi kita yang terlalu banyak keluar ke eksternal, itu membuat kita justru malah tidak mengerti tentang internalnya gitu. Karena mau nggak mau juga secara basic design, panca indera kita itu ngadepnya keluar semua. Mata ngadep keluar, kuping ngadep keluar. Anggap yang paling esensi itu adalah pendengaran dan penglihatan. Artinya segala bentuk yang di luar jauh kita lebih simak, lihat, observasi, tapi kita lupa bahwa segala yang di luar itu ternyata terjadinya di dalam diri kita gitu. Oke? Sehingga kita bisa tahu ini A, ini B, ini C, ini apa, itu apa, dan seterusnya. Pengetahuan keluarnya oke, tapi begitu ditanya, terus kamu tuh siapa gitu. Nah biasanya begitu ditanya aku tuh siapa, mulai diam, mulai shut down. Karena kenapa? Pengetahuan tentang diri itu sangat minim gitu. Nah jadi kalau sekarang kita sebutlah, katakanlah kita memiliki masalah hidup. Masalah itu penyelesaiannya adalah bagaimana aku menambah pengetahuan tentang diri, itu aja. Jadi kalau kita ketemu masalah adalah sinyal untuk menambah pengetahuan tentang
diri. Sampai sini oke Bu? Nah berarti pertanyaan berikutnya, kita belajar gini sebenarnya lagi mempelajari orang lain atau diri sendiri? Nah ibu-ibu maaf ya, banyak pengajian hataman Quran itu bunyi tapi tidak ada refleksi ke dalam gitu. Betul nggak? Sehingga membunyikan hatam, bunyi, hatam, tapi nothing to do sama yang membacanya. Kenapa? Karena dia membunyikan tapi tidak masuk kepada pengertian. Jadi nggak ngerti gitu. Dan yang menarik adalah di situ ada keyakinan yang penting bunyi udah bagus gitu. Yang penting hatam udah bagus. Salah enggak sih? Tapi kalau itu diulang-ulang dibunyiin, ulang-ulang dibunyiin tidak pengertian, akhirnya tidak membawa jalan untuk menuju ke dalam diri kita. Makanya pembelajaran yang efektif adalah aku belajar untuk mengenal diriku. Artinya setiap ada pengajaran, what means to me? Ini maknanya buat aku apa ya? Ini maknanya buat aku apa ya? Ini maknanya buat aku apa ya? Nah, saking kecanduan keluar terus, Bu, even pembelajaran dalam pengajian yang dipikirin orang lain terus. Contoh yang saya ulang-ulang. Nanti kita bahas. Jangan ngegosipin orang, langsung kepikir, dia banget gitu. Langsung yang kepikiran tuh temennya. Nah, karena saking kita adiksi gini nih, adiksi ke sana. Lupa bahwa setiap pembelajaran itu adalah mencari interkorelasi dengan diri kita. Intinya adalah apa makna pembelajaran ini untukku. Makanya kata kuncinya adalah mendapatkan makna. Makanya pulang dari sini bukan hanya dapat pengetahuan, tetapi mendapatkan pemaknaan gitu. Sampai sini oke Bu? Sip ya? Berarti inti dari pembelajaran kita adalah, kalau pakai bahasa yang sering kita pakai adalah pengenalan diri atau yang disebut dengan menyelidiki diri. Menyelidiki siapa? Dalam bahasa yang sering kita dengar, menyelidiki diri ini namanya adalah ikro gitu. Makanya ikro itu sering diartikan baca. Tapi artinya sebenarnya ikro itu adalah observasi. Apa nih? Nih, saat kita mengikro, kita punya jalan untuk menilai diri. Betul nggak Bu? Nah, menilai bahasa Arabnya menghisab. Menghisab jadilah namanya muhasabah. Jadi muhasabah itu bukan nangis kumpul bareng-bareng, bukan. Tapi begitu dapat ini, bener gua banget. Bener ini bang. Nah itu muhasabah. Berarti saat kita sekarang ibu-ibu dengar, merefleksikan, mengobservasi, yang jadi subjek utama pembelajaran adalah diriku. Jadi nanti apapun yang dititipkan, dialirkan melalui saya, itu adalah jalan untuk kita sama-sama menilai diri. Itulah yang disebut muhasabah, menghisab. Jadi kalau ada kata-kata hisab, begitu dengar gini, iya ternyata kemarin aku salah nih, oh ternyata aku ini nih, oh ternyata. Intinya kita setelah hasil muhasabah tuh kita akan banyak oh gitu. Sip ya? Karena begitu nah dapat tuh. Begitu dapat tuh. Nah kalau nggak dapat, kalau dalam bahasa psikologi itu aha moment Bu. Dapat kalau nggak dapat berarti nggak ngerti gitu. Makanya saya selalu ulang-ulang, ibu-ibu nggak harus ngerti semuanya yang kita bahas hari ini. Fokuslah yang aha momennya pada diri masing-masing. Karena wadahnya beda-beda, nggak harus ngerti semuanya. Itulah kenapa pulang dari sini nggak usah nanya sama temennya, ngerti nggak, nggak usah, udah biasa aja. Nanti temen yang ngerti kita nggak ngerti jadi bete, kok aku nggak ngerti ya, udah nggak apa-apa. Karena ngertinya beda, karena wadahnya beda. Oke ya. Nah kalau pakai bahasa Inggrisnya, mengenali diri atau ikro itu disebut self inquiry, menyelidiki diri. Jadi kita lagi menyelidiki nih, apa yang kurang, apa yang kemarin nggak tepat, apa yang kemarin seharusnya, dan seterusnya gitu. Sekarang berarti diri kita ini
adalah pusat pembelajaran seumur hidup, Bu. Itu please note gitu. Ini tempat belajar kita seumur hidup dan ini nggak pernah bisa pisah. Jadi ibu-ibu, good relationship with self, everything. Membangun hubungan baik dengan diri itu adalah sesuatu hal yang perlu kita latih ulang-ulang tiap hari. Karena maaf banget, kalau sama diri sendirinya aja udah nggak akur, apalagi sama orang lain gitu. Kalau kita banyak menolak, banyak mendinai, banyak menghina, apalagi, udah aja, Bu. Padahal kita nggak mungkin bisa kabur sama diri sendiri. Mau kemana? Di samping itu, kalau kita sadar kita nggak bisa kabur sama diri sendirilah teman sejati dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Maka jangan pernah mencari perhatian, kasih sayang dari orang lain, karena itu akan membuahkan kekecewaan. Aku hanya akan bisa disayangi oleh diriku sendiri, titik. Aku hanya bisa dapat care terbaik oleh diriku. Maka orang yang sudah cukup dengan dirinya, dia nggak akan kekurangan sama orang lain gitu. Maka once dia craving sama orang lain, berarti dia belum cukup sama dirinya. Makanya ibu-ibu nanti kita ngerti, kita ini sudah cukup seapa adanya. Jadi kalau ada orang yang biasanya lagi awal-awal bucin ya, ibu-ibu tahu bucin ya? Bucin tuh lagi fall in love gitu-gitulah. Ada bahasa gini, you complete me, terakhirnya pret gitu. Tidak ada yang bisa membuat complete me because we are already complete what it is. Oke? Nah, yang membuat tidak komplit nanti namanya gejolak-gejolak batin. Yang membuat kita ngerasa kurang terus, nggak komplit terus, itu namanya gejolak-gejolak batin. Nah, nanti kita ngerti gejolak-gejolak batinnya seperti apa. Kita mulai pelan-pelan masuk, bukan hanya ngisi pikiran, tapi bagaimana kita mengalami dan mengerti yang namanya rasa. Setuju? Oke, pelan-pelan ya. Oke. Nah, jadi saya mau ulang dulu begini. Ingat yang kemarin kita udah bahas ulang-ulang. Allah itu sumber disebut aku satu. Jadi harapannya sekarang udah nggak nyari lagi Allah di mana ya, Allah jauh ya, udah nggak gitu. Gimana Allah mau jauh padahal Allah meliputi. Dimanapun Allah ada di situ. Oke? Dan nanti kita akan ngerti Allah tuh dalam tanda petik apa, itu nanti kita akan paham. Tapi juga yang perlu kita sadari bahwa Allah itu memercikkan dirinya menjadi aku dua, namanya ruh. Oke? Jadi ruh itu aku dua. Berarti ibu-ibu, kalau Allah itu lautan, ketika dia memercik, percikannya itu mulai jadi ombak. Mulai jadi apa? Ombak datangnya dari apa? Lautan. Betul? Maka ketika lautan menampil jadi ombak, nah si ombak itu adalah aku dua, aku tiga, aku empatnya. Berarti ketika ombak terjadi, antara ombak saling nanya, lautan di mana ya? Aneh nggak? Aneh. Terus temannya juga nggak ngerti, iya saya juga lagi nyari lautan lah. Yang satu lagi, emang lu pada dari mana asalnya gitu. Jadi ibu-ibu, semua yang hadir di sini adalah ombak dari lautan yang sama. Oke? Cuman bentuknya beda. Jangan tertipu sama bentuk karena bentuk itu hanya tampilan. Sip ya? Jangan tertipu sama identitas karena identitas itu hanya tampilan. Jangan tertipu sama simbol karena simbol itu tampilan. Tapi intisarinya kita datang dari lautan yang sama. Pemahaman pengertian datang dari lautan yang sama, itulah yang namanya tauhid. Apa Bu? Itulah yang disebut la ilaha illallah. Tidak ada sesuatu apapun kecuali sumbernya sama. Paham sampai sini? Oke?
Berarti begitu ibu-ibu ngelihat yang pakai kerudung, ngelihat yang pakai batik, ngelihat yang pakai bikini, ngelihat yang pakai songket, semuanya hanya tampilan, semua yang kita lihat sumbernya sama. Orang yang nggak ngerti sumbernya sama akan teriritasi oleh perbedaan simbol nanti. Biasa pakai kerudung, ngelihat yang pakai bikini, wah langsung kafe. Bu, pernah dengar amal soleh nggak? Pernah dengar? Sering ya? Amal itu perlakuan, soleh itu proper. Proper itu tepat guna. Jadi kita ini perlu menjadi orang soleh, berarti tepat guna sesuai dengan ruang, waktu, dan kondisi. Contoh, saya kasih contoh. Kalau ada orang kejeblos ke sumur, minta tolong. Oh, amal soleh nih. Proper. Yang lagi dia masuk ke sumur, pengen nolongnya jangan dikasih 500.000. Dia lagi nggak butuh uang, dia butuh tali. Paham? Berarti saat orang itu membutuhkan tali kita ngasih 500.000, berarti lagi tidak beramal soleh. Jadi soleh adalah do a proper way dalam kondisi apapun. Tepat guna dalam kondisi yang tertentu sesuai dengan yang seharusnya gitu. Sampai sini oke? Clear? Paham ya? Makanya penilaian Allah nggak ada kalimat orang yang paling mulia adalah orang yang agamanya Islam. Nggak ada, Bu. Nggak ada loh. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin tahajud. Nggak ada. Tapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Karena takwa tidak terletak pada simbol, takwa terletak pada value. Berarti value itu berbicara masalah nilai, bukan identitas. Sampai sini oke? Amal ibadah berarti dari mana? Dilihatnya. Contoh, ibu-ibu rajin sholat, ibadah nggak? Belum tentu. Bisa jadi hanya untuk ritual. Karena sholat outputnya kejinya turun, munkarnya turun. Outputnya apa? Value. Makanya sok di Quran nggak ada kalimat yang paling mulia adalah yang rajin ke masjid. Nggak ada. Karena siapa tahu orang ke masjid mau nyolong sendal, nggak tahu. Bener nggak ini? Iya. Berarti nggak bisa. Soleh ya mulai rajin ke masjid. Belum tentu. Apalagi kalau rajin ke pengajian. Ibu-ibu maaf ya, pulang pengajian please nggak usah ngerasa solehah. Belum. Iya belum. Karena kita baru tahu ilmu tentang kesolehan tadi. Maka soleh tidak terletak pada pengajian. Enggak. Sabar tidak terletak pada pengajian. Enggak. Ikhlas tidak terletak pada pengajian. Karena ini disebut latihan ngaji. Ngajinya begitu pulang, nah kehidupan sejati itu yang disebut ngaji gitu. Oke? Sip? Jadi outputnya tetap pada nilai nanti yang kita sebut dengan yang namanya takwa. Ujungnya ke situ aja. Jadi di hadapan Allah mau simbol A, simbol B, baju A, baju B, nggak terlalu ngaruh, tapi value-nya gimana gitu. Itulah kenapa yang mendasari kita nggak pernah punya hak untuk menilai orang lain. Titik. Jadi maaf ya, kalau masih ada menilai orang lain, berarti belum tauhid. Berarti belum islami, meskipun KTP-nya Islam. Kenapa? Rata-rata orang yang Islam itu kepaksa jadi orang Islam. Nggak memilih. Betul nggak? Karena bawaan, tempelan, lahir. Yang ditempelkan belum tentu dipilih. Jadi kita memang mengikuti tradisi yang ada aja sih. Sehingga, maaf nih, kata kunci kemuliaan di hadapan Allah, sekali lagi, bukan identitas, bukan tampakan, bukan segala bentuk yang ada di aku 4, tapi kuncinya adalah value dari kemanusiaanmu gitu. Nah makanya hari ini agak ketuker, Bu. Orang tua nanya ke anak atau ke cucunya, sibuk mulu. Nah udah sholat belum? Gitu.
Tapi jarang nanya, nah kamu hari ini nolong siapa? Kamu hari ini sabar nggak? Kamu hari ini happy nggak? Itu nggak ditanyain tuh. Dianggap jadi nggak penting. Karena mindset yang penting begitu anaknya gini-gini, beres. Soleh. Betul nggak? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Aduh, gawat ini. Kan sholat itu jembatan, takwa itu hasilnya. Kalau nggak ada jembatan, nggak nyampe. Awas, jangan aneh-aneh. Awas nih. Oke kan nih? Sip. Oke ya? Dapat ya? Dah. Nah, hari ini yang akan kita bahas detail adalah mekanisme diri kita. Jadi subtopik kita hari ini adalah penyebab semua penderitaan hidup. Ini sebabnya di sini. All suffering, semua penderitaan rootsnya sama, sama aja udah. Jadi nanti kita akan ngerti seseorang itu menderita atau bahagia, akarnya sama. Dan kalau akarnya nggak diberesin, buahnya terus yang di otak-atik akan berbuah hal yang sama gitu. Nah, banyak orang shortcut, begitu berbuah asam, buahnya dicabut, dimanis-manisin, selesai. Manis sesaat, tapi berbuahnya asam lagi. Makanya kita perlu back to the root. Kembalilah ke akar. Nah, jadi kita akan mempelajari akar diri kita, supaya apa? Supaya kita punya pengetahuan yang banyak tentang diri. Jadi ibu-ibu, kalau kita udah mulai mau belajar ke diri, kita akan tidak terlalu sibuk dan rese sama orang lain. Udah gitu aja. Sip ya? Jadi nggak ina. Bu, maaf banget ya. Masa tetangganya yang ngajumatan yang pusing gua gitu. Ini gimana tetangga ngajumatan gitu. Dia yang ngajumatan yang pusing aku ya. Gitu. Tetangga beli mobil baru yang puyeng yang nonton. Gitu. Gitu ya. Habis itu rese sama keyakinan orang lagi. Udahlah. Sip ya, dan itu habits sih. Dan itu dibangun oleh kebiasaan masalahnya. Sip ya, berarti rumusnya Bu, ingat-ingat dulu rumusnya. Ada aku, ada lingkungan. Oke? Aku harus lebih besar dari lingkungan. Kalau aku lebih kecil dari lingkungan, maka omongan orang bisa bikin kita nggak bobo, nggak tidur. Maka kalau aku lebih kecil dari lingkungan, apa yang mereka sampaikan membuat kita jadi pusing. Maka we have to bigger than community. Kita harus lebih besar dari lingkungan. Contoh. Ibu pernah nggak kepikiran orang ngomongin kita jelek dalam kurun waktu yang agak lama? Pernah nggak? Misalnya ketemu ada, ih lu kok jelek kan sekarang misalnya. Misal. Nah, bagus Bu, itu jawaban terbaik. Kan dari dulu bagus Bu. Perasaan dari dulu deh gitu. Itu bagus Bu, benar. Pernah nggak ibu-ibu sakit hati sama omongan orang? Pernah? Pernah nggak bete, kesel gara-gara tindakan orang? Kalau kita sakit hati, bete, kesel gara-gara tindakan orang, berarti kita lebih kecil dari lingkungan. Lebih kecil. Harus lebih besar. Nah, contoh ya, saya kasih contoh. Kita kadang-kadang menganggap orang yang ngejelekin kita tuh jahat Bu. Dia tuh jahat, ngatain aku jelek misalnya. Padahal emang jelek. Padahal jelek atau enggak kan relatif ya. Iya relatif Bu. Udah jangan dipaksa, jangan. Jangan memaksa orang suka sama kita, nggak bisa Bu. Dan gak semua orang harus suka sama kita. Dan kalau orang semua suka sama kita, kita bahaya. Kenapa? Pasti palsu gitu. Iya, yang palsu jauh lebih bahaya daripada yang asli Bu. Makanya dalam konteks Quran, munafik itu lebih bahaya. Kenapa? Di depan hai, di dalam mati aja lu gitu Bu. Itu lebih danger. Nah, musuhnya diketek gitu, nggak kelihatan. Ya, paham ya? Oke. Saat kita menyangka bahwa orang lain menyakiti kita dan dia jahat sama kita, tolong renungkan lagi. Orang lain ngomongin kita sekali,
Tapi kita memutar di memori kita ribuan kali. Betul kan? Misal, kamu jelekan yang tadi, dah kepikiran, iya nggak apa-apa. Kan biasa, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apanya tuh gitu, nggak apa-apa sih. Dah. Tapi jadi memori nggak? Nah, orangnya udah pergi, muka orangnya di sini terus. Betul kan? Kepikiran lagi, dia kok, tanpa sadar, dia kok, mikirin. Dia ngomong sekali, kita mikirnya ribuan kali. Jadi yang lebih jahat siapa? Nah, gitu. Jadi kita dibunuh oleh pikiran sendiri, bukan oleh siapa-siapa. Ibu-ibu, please note, tidak ada orang yang akan menyakiti kita kecuali kita mengizinkan. Titik. Oke? Berarti kalau sakit hati, bukan dia yang bikin kita sakit hati. Aku mengizinkan dia sakit, membuat aku sakit hati. Berarti kalau aku sakit hati sama orang lain, kita lebih kecil dari lingkungan. We have more bigger than community. Oke? Dapat? Kenapa? Enggak gampang. Kenapa? Karena habits. Sering-sering. Ya. Betul, sering belajar, tapi ada yang lebih penting lagi seringnya. Seringlah dilatih. Jadi begitu ada wek, oke. Bu, orang ngomong, kamu cantik deh. Orang ngomong, kamu gendutan deh. Sama tiga-tiganya suara. Betul nggak? Tepuk tangan suara nggak? Orang ngomong cantik suara nggak? Orang ngomong jelek suara nggak? Tergantung bagaimana kita memaknai suara itu. Betul nggak? Everything is always sound. Semuanya hanya suara. Berarti bukan masalah suaranya, bagaimana aku memandang suara itu. Berarti kontrolnya ada di mana? Sip, mantap. Nah, orang yang nggak sadar, kontrol dirinya dititipin di orang lain. Iya. Nitip nih ya. Nih, ini remote kontrol bahagia saya dititipin di pasangan misalnya. Akhirnya apa? Aku happy kalau kamu. Berarti dia yang kontrol bahagia kita. Kalau dia lagi nyebelin, aku nggak bahagia. Kalau lagi oke, aku bahagia. Berarti kita dikontrol orang lain nggak kira-kira? Pertanyaannya mau sampai kapan remote-nya dititipin di orang lain? Padahal mau kamu A, mau kamu B, aku mau memilih bahagia aja. Bisa nggak, Bu? That's it. We taking back the power gitu. Kita ambil kembali gitu. Oke. Sip. Nah, kita mau belajar itu hari ini. Karena semua permasalahan hidup karena kita nggak punya kontrol terhadap diri sendiri. That's it. Itu aja. Karena kita terlalu banyak dikontrol oleh orang lain. Sama kayak sapi, yang menuntunnya ke kiri, ikut. Menuntun ke kanan, ikut. Menuntun ke depan, ikut. Berarti kalau kita ngikutin siapa yang menuntun kita di luar, nggak beda jauh sama. Makanya pembukaan Quran setelah Al-Fatihah, sapi betina. Jangan jadi sapi gitu maksudnya. Penutupnya adalah An-Nas. Rubahlah dari sapi menuju manusia. Gitu maksudnya. Iya dong. Sekarang masa ngaji Al-Baqarah tamat, Al-Imran beres, Anas udah Shadaqallahul Azim. Tadi apa isinya? Wallahu a'lam bishawab. Bu, Quran tuh keren loh, Bu. Satu, bukalah dirimu untuk ngerti, namanya Al-Fatihah. Sadari kebinatangan di dalam dirimu, namanya Al-Baqarah. Selesaiin dulu sama keluarga terdekat, namanya Al-Imran. Dan semua itu datang dari siapa? Datang dari mother, ibu, sikap. Itu namanya Anisa, perempuan. Maka kalau itu udah selesai, maka akan turun hidangan-hidangan langit, namanya Al-Maidah. Maka hidangan langit mulai dimakan sama Al-A'nam, binatang ternak, naik ke level yang lebih tinggi, namanya Al-Araf gitu. Nanti ada Anfal memang, Taubah, pergelutan. Tapi nanti masuk ke Yunus, Hud, nanti masuk ke Yusuf. Itu semua progres mau membuat kita ujung-ujungnya menjadi Anas.
Iya, jadi itu tuh sebetulnya pathway gitu. Makanya nanti masuk ke level Ibrahim dulu, masuk ke level Maryam, masuk ke level 4774 Muhammad, masuk dan seterusnya. Maka 3 level terakhir ini yang sangat perlu. Kul auzu birabbil falak, melepaskan dendam. Kul huwallahu ahad, jadi ikhlas, dan akhirnya bisa menjadi manusia. Jadi makanya 3 surat terakhir ini sering disebutin, barang siapa yang membaca 3 surat terakhir sama dengan menghatamkan Quran, gitu nggak? Diterimanya, mau hatam, kul huwallahu hatam, gitu nggak gitu, bukan gitu, bukan. Tapi point of view-nya hatam itu kalau kita sudah benar-benar melepaskan kedengkian, ikhlas dulu, lepas dengki, jadi manusia, finish. Nah, kita tidak memaknai Quran itu karena kita hanya membunyikan sampai hatam. Serasa kalau udah hatam, top aja udah. Nggak salah juga sih, tapi nggak sempurna gitu. Oke? Sip? Jadi kita sekarang lagi ber-Al-Baqarah nggak kira-kira? Iya dong. Kita lagi mengenal Al-Baqarah di dalam diri kita nih. Kan ini kita lagi mau ngomongin kekurangannya, kesalahannya, gitu nggak kira-kira? Iya. Tadi muhasabah gitu. Makanya surat yang paling banyak isi ayatnya di Quran surat apa, Bu? Nah, emang itu paling PR. Panjang. Jadi ngerti nggak kenapa ditahiyat? Kenapa kalau orang meninggal yasinan? Kenapa, Bu? Bukan, kalau Al-Baqarah kepanjangan ngantuk. Ini kapan beresnya gitu ya? Gitulah kira-kira ya. Oke, cukup ya. Kita mulai ya. Oke, ibu-ibu, hari ini saya pengen ibu-ibu lebih ngerasain apa yang sedang dirasain saat ini. Coba get contemplate ya. Contemplate-nya dirasain. Contoh, nih. Nah. Dah. Aku 1 itu Allah, aku 2 itu ruh, aku 3 itu jiwa, aku 4 itu adalah jasad. Aku 5 merek tas, boleh. Iya, merek itu kan aku 5. Sehingga ada orang yang dengan merek ngerasa dirinya berharga. Berarti aku 5-nya dikasih makan terus tuh. Ya, jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ibu-ibu, kalau kita mau menyatu dengan Allah, syarat mutlaknya cuma 1. Jiwanya dalam kondisi tenang. Dalam kondisi apa? Oke. Coba ya, kita kan mau muhasabah nih. Dalam 1 minggu belakangan ini, apa sih yang membuat batin ibu nggak tenang? Coba dirasa-rasa. Nggak usah diomongin, dirasain aja. Yang membuat nggak tenang, biasanya dia pop up terus. Aduh, diulang lagi. Coba dirasain. Apa dalam seminggu 2 minggu lah. Seminggu 2 minggu ini yang pop up si itu tuh muncul mulu gitu. Entah kecemasan A, kecemasan B, karena itu pasti ada. Pasti ada. Itu banyak, tapi ada yang paling. Oke? Udah ngerasain? Sip. Rata-rata begitu ngerasain jadi nggak enak. Oke? Karena nggak enak, rata-rata dia yang muncul ditutup-tutupin, dianggap nggak ada. Gitu. Dan begitu dianggap nggak ada, ditutup-tutupin, jangan lupa sesuatu yang ditolak akan menguat. Itu mengganggu terus pasti. Oke? Berarti apapun yang terjadi pada gejolak jiwa kita, itu adalah PR kita untuk kita selesaikan, gitu. Apapun yang nggak enak, yang nggak nyaman, itu adalah PR. Kalau itu nggak diselesaikan, mau beda tempat, mau beda circle, tetap itu pasti akan ada. Maka dia muncul, didesain untuk diselesaikan. Karena jangan lupa, contoh, ibu-ibu kalau ngelihat orang dengan kata-katanya yang membuat kita sakit hati, yang membuat sakit hati omongannya atau udah ada luka di dalamnya? Hah?
Gini. Ada orang ngomong, kesel. Kira-kira kesel itu gara-gara omongan dia atau di sininya keselnya udah ada, yang mana? Udah ada, dia cuma ngingetin aja. Jadi sekarang balik, begitu ada orang ngeselin, bukan dia yang bikin ngeselin, kalimatnya gini, dia mengingatkan aku kalau aku masih kesal. Dia mengingatkan aku kalau aku masih julid. Dia mengingatkan aku kalau aku masih marah-marah. Dia mengingatkan aku, dia mengingatkan. Maka yang datang ke kita semuanya adalah pengingat. Oke Bu? Dan kalau si rasa itu belum diselesaikan, ibu mau ketemu siapapun gitu mulu aja udah. Cuma nanti beda casing, beda orang, tapi kejadiannya masalahnya itu mulu. Nggak jauh-jauh. Sampai ada orang, pokoknya gua nggak mau ini gini, tapi ininya nggak diberesin, pindah lokasi, pindah negara, ketemu orang yang gitu lagi. Tidak akan ada tempat yang selamat kecuali menyelesaikan di dalam, titik. Gak ada safe place kecuali ngeberesin yang di dalam. Oke? Clear ya? Nah, jadi kalau kita mau bicara dalam konteks ini, hanya jiwa yang tenanglah yang bisa membuat kita terhubung kepada Allah. Dah aja. Karena kalau jiwanya nggak tenang, gimana kita mau terkoneksi sama Allah? Jadi konektivitas kepada Allah terjadi saat batinmu tenang. Dan yang menarik, batin itu jarang tenang. Sip ya? Berarti yang bisa membuat batinku tenang atau tidak siapa? Aku. Aku mau melatih ketenangan jiwa atau tidak? Sampai sini oke? Sip ya? Nah, kita mulai kenalan pelan-pelan. Jadi hari ini kita mau ngecek jiwanya masing-masing. Supaya tahu, oh jiwaku tuh ternyata banyak di sini, lukanya ini. Dan itu kadang-kadang dicuekin, Bu. Yang maaf ya, lukanya udah ada dari 30 tahun yang lalu belum diselesaikan sekarang. Digendong terus. Jadi lucu, pengen hidup bahagia, tapi yang digendong luka lama mulu gak diselesaikan gitu. Jadi dia seeking for happiness dengan gendongan-gendongan yang berat. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kejadiannya udah 5 tahun yang lalu, ingat lagi, kesalnya sekarang. Ketemu sama di mall sama orang yang bete 5 tahun yang lalu, begitu ngeliat mukanya, alah, nah gitu. Padahal 5 tahun yang lalu masalahnya. Bisa gitu nggak? Bisa. Itu memberatkan batin nggak? Iya. Tapi nggak sadar disimpan terus gitu. Kenapa? Ya dianya belum minta maaf sih tuh. Dianya belum minta maaf. Ya. Katanya pengen bahagia tapi banyak kategori gitu. Dia pengen happy. Tapi kategorinya banyak banget. Jadi sebenarnya Bu yang bikin gak happy siapa? Jangan kita, kalau kita ngajak-ngajak saya ya. Diri sendiri. Sampai sini dapat sesuatu nggak? Sip. Nah Bu, pengertian pemahaman perasaan, pengertian pemahaman itulah yang dibangkitkan waktu sholat sebenarnya. Makanya sholat itu penting banget. Tapi untuk yang ngerti sih. Kenapa? Kalau nggak ngerti, sholat cuma di aku 4 jasad, jiwanya nggak ikut sholat, namanya senam. Kita udah bahas. Senam bagus, sehat kan? Tapi mentalnya nggak terobati gitu. Sip ya? Kan maunya jiwanya sehat, badannya sehat. Dan kesehatan itu kuncinya di jiwa sih sebenarnya. Nenek moyang kita mah udah ngerti ini dari zaman kapan hari. Betul nggak? Buktinya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dia ngomong jiwanya dulu loh. Berarti mereka ngerti bahwa untuk membangun badan yang diberesin apanya dulu? Itu pendahulu-pendahulu.
cucu-cucunya pada sakit, nah gitu. Kalian Bu ya? Bu, tapi mending kita sadar sakit jiwa loh Bu. Karena orang yang punya potensi sembuh dari sakit jiwa, kalau dia sadar kalau dirinya sakit jiwa. Yang bahaya tuh kalau I'm fine. Kamu ada apa-apa? No, I'm fine. Tapi fine-nya tuh lagi sakit jiwa gitu. Dan itu nggak bisa disembuhin sama siapapun Bu. Orang yang tidak menyadari dirinya sakit jiwa nggak akan ada yang bisa nyembuhin. Sip ya? Makanya Bu, please jangan kasih nasihat sama orang yang nggak nanya. Udah gitu aja. Serius Bu. Karena salah satu orang yang sakit jiwa, dia mengalami depresi. Dan tolong disadari, orang depresi paling gak suka dikasih wejangan. Nah, makanya ibu-ibu maaf ya, orang depresi tinggal di Indonesia menderita. Kenapa orang Indonesia senangnya nyeramahin orang mulu masalahnya? Nggak kenal aja diceramahin, coba kebayang nggak? Dapat ya? Clear ya? Karena gimana pun yang akan terjadi perubahan bukan dari kata-katanya tapi dari kesadarannya gitu. Oke? Nah, ibu sampai sini oke? Dapat ya? Nah, sekarang saya mau membagi dulu. Allah itu kalau mau digampangin dalam bentuk bahasa, dia adalah maha energi. Maha apa? Bu, kita bisa ngapa-ngapain karena ada energi loh. Oke? Tapi Allah energi tidak terbatas, nyampe ke kita ada batasannya. Jadi ibu-ibu, please mengerti bahwa tiap bangun tidur, tidur itu ngecas, bangun tidur energinya 100% anggap. Itu juga kalau tidurnya bagus. Tidur nggak bagus, Bu maaf ya, hari ini orang tidur aja mikir Bu. Iya loh, ngigo mikir, nggak tenang gitu. Makanya orang yang jiwanya nggak beres pasti susah tidur, karena nggak tenang. Sip ya, Ibu pernah dengar insomnia nggak? Itu datang dari ininya yang nggak tenang nih. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, coba direnungkan ini. Kalau kita adalah makhluk energi, berarti setiap apa yang kita lakukan memerlukan energi nggak? Sip, itu ingat baik-baik. Jadi ibu-ibu, please, begitu bangun pagi, ingat energi 100%, dan tolong lihat energi seperti ngelihat uang. Ya, uang paling gampang ya. Seperti ngelihat apa? Oke, kenapa? Kenapa? Ibu-ibu kalau ya semangat bener sih. Karena uang penyemangat. Ya bener sih. Tapi poin saya bukan masalah semangat bagus. Tapi gini. Ibu-ibu kalau punya uang tertentu, let's say 100 juta. Let's say. Ibu mau menginvestasikan uang ini, kira-kira mau menginvestasikan ke tempat yang menguntungkan atau merugikan? That's it. Jadi kira-kira ibu-ibu ini mau marah, pikir dulu nguntungin nggak? Kalau nggak usah investasi energi ke situ. Ingat uang nih. Nih kalau ngebuang ke situ marah, untung nggak gua gitu. Kira-kira nggak nguntungin, keep it. Kenapa? Kita punya finite. Finite itu terbatas. Nah sekarang bangun 100%. Energinya banyak bocor, leaking. Yang nggak penting invest ya. Jadi jangan-jangan tiap hari kita invest energi ke tempat yang nggak menguntungkan. Betul nggak? Dan itu dilakukan tanpa sadar. Ibu tahu nggak hal yang paling membuat energi kita bocor? Apa? Oke, apalagi? Bukan Bu. Energi bocor habis-habisan karena satu hal.
Judgment, menilai. Dah, ini bocor. Maka orang yang banyak menilai cenderung banyak komplain. Iya. Panas, ya. Panas banget. Hujan, ya. Itu begitu komplain ngeluarin energi nggak? Nggak sadar, ngelihat orang bajunya nggak matching, atasnya kuning, ya. Makanan asin keasinan dikit, iya. Coba hitung berapa banyak komplain dalam sehari, itu yang ngebocorin energi tanpa sadar. Paham, Bu? Oke? Sekarang saya tanya, energi kita pakai banyak sadarnya, banyak nggak sadarnya? Berarti lagi sakit? Jadi wudhu keren nggak, Bu? Karena yang membuat jiwa kita terdistraksi itu datang dari apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, apa yang aku pikirkan, apa yang aku katakan, apa yang aku posting dan langkah. Betul? Waktu wudhu dicek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, that's it, this is time untuk melakukan yang namanya ikro. Subuh ke zuhur dengar apa? Ya ampun, kebanyakan nonton Lambe Turah misalnya. Gosip mulu, dengerin gosip, ngejudge orang yang digosipin, draining energi nggak sadar loh, Bu. Ngelihat apa? Ya ampun, banyak ngelihat hal buruk, ngelihat ini, ngelihat oke, denger tadi kurang filter, lihat kurang filter, mikirin loncat depan, loncat belakang, ngomong ya udah aja. Ini semua check and recheck. Ya ampun, dari subuh ke zuhur defisit energi 10% misalnya. Dicek gak tuh? Dicek. Keren gak wudhu, Bu? Keren banget loh. Untuk ngecek sampai siang energinya udah berapa persen gitu. Ibu-ibu maaf ya, kalau handphone tinggal 2% jam 12 siang, panik gak? Kirain anak-anak muda aja yang masih muda ya, maaf. Panik gak? Panik. Apa yang dilakukan? Betul? Bu, baterai handphone rusak bisa beli di ITC. Tapi baterai tubuh rusak mau diganti kemana? Iya, tidur juga belum tentu memperbaiki loh. Betul gak? Sehingga kita lupa loh untuk punya rasa ke dalam. Aku lagi ngerasain apa ya? Aku lagi feeling apa nih sekarang? Aku lagi pengen apa sih? Apa yang sejujurnya aku rasain detik ini? Jarang orang melakukan itu, Bu. Saking sibuknya. Berarti dia nggak ngecek parameter baterai, prosentase baterai di dalam dirinya. Itulah kenapa kerennya dalam tradisi Islam, 5 kali kita disuruh ngecek. Berapa persen sih? Berapa persen sih? Betul nggak? Berarti inti dari ritual kalau kita nggak ngerti ini, semuanya nggak ada interkoneksi gitu. Oke, Bu? Sip? Ingat rumus ini, kemana kesadaran kita pergi, energi ngalir ke situ. Kemana air disiramkan, maka dia yang akan menumbuhkan itu. Contoh, ibu di taman ada bibit wortel, bibit semangka, bibit melon. Tiap hari yang dikasih air, bibit melon. Yang tumbuh yang mana? Dua-duanya nggak dikasih air. Oke? Berarti kalau di dalam diri kita ada marah, bahagia. Yang sering dikasih energi, marahnya atau bahagianya? Berarti yang tumbuh apa? All the best. Udah. Good luck. Benar kan? Tiap hari ngasih energi menyuburkan marah, tapi hidupnya pengen bahagia, gak bisa. Dan itu rata-rata, kalau kita nggak sadar, itu ngalirin energinya tuh jor-joran kemarah. Oke, Bu? Sip? Jadi sekarang kalau mau ngapa-ngapain, ingat, aku memerlukan energi untuk ini. 1, pikirin baik-baik, nguntungin atau enggak. Dah.
Nah, diam sejenak untuk memikirkan nguntungin atau enggak, dalam bahasa sholat namanya khusyuk. Itulah khusyuk dalam hidup gitu. Kita tidak kita tidak menghamburkan energi ke tempat yang enggak penting. Nah, sekarang ibu-ibu tinggal cek aja di dalam dirinya, yang berbuah lebat apa? Rata-rata yang berbuah lebat, bencinya, marahnya, dendamnya, dengkinya, khawatirnya. Berbuah banget. Urusan di wilayah bahagia, nggak ada buahnya. Urusan di wilayah memaafkan, akarnya aja belum jadi. Baru ditanam. Dapat, Bu? Berarti apa yang kita kasih makan di dalam diri kita itu yang akan tumbuh. Makan di sini apa yang kita kasih energi dalam diri kita, itulah yang akan tumbuh. Oke, Bu? Konsekuensinya ini. Maka jangan nyalahin siapa-siapa. Aku sekarang seperti ini akibat aku menginvestasikan energi ini seumur hidup di situ. Oke? Berarti mulai perlu mengganti manajemen energinya nggak kira-kira? Nah, sok mulai besok ibu-ibu kira-kira tanaman-tanaman yang kering kerontang kasih air. Terutama tanaman bahagia, tenang, damai, sabar, menerima, kasih air supaya tumbuh. Yang ini udahlah, biarin dia gugur pelan-pelan. Oke? Duh, diam-diam gini ibu-ibu, oke ini? Oke. Oh, lagi mikir. Gimana, Bu? Niatnya udah kayak gitu. Ngecek ini udah bener apa belum gitu. Lah, ngecek udah bener atau belum, simpel aja. Makin banyak konflik nggak tiap hari, itu aja. Once konflik berkurang, that's good. Itu mulai turning tuh. Tapi kalau konfliknya itu lagi, perasaan gitu lagi. Nah, jangan-jangan tanpa sadar nyiramnya ke situ-situ terus. Oke? Dapat, Bu? Sip ya? Tapi getting something nggak? Ada gitu nggak? Dapat ya? Oke. Supaya, salah satu nanti makna yang namanya takwa. Takwa itu dari kata wikoya. Wikoya itu artinya shield. Shield itu apa ya? Tameng. Jadi orang yang bertakwa ada tamengnya. Jadi mau ngerjain apa-apa, waspada. Di dalam bahasa Jawa disebut eling lan waspodo. Kalau nggak eling nggak bisa waspada. Jadi orang yang takwa tuh hati-hati, Bu. Mau ngomong hati-hati, memutuskan hati-hati. Kenapa? Tahu kok apa yang saya putuskan baliknya ke sini, bukan ke dia. Ibu, kalau sekarang kita kesal sama orang, terus kita mencak-mencak orang, marah-marah sama dia, yang pertama kali akan mendapatkan guncangan orang ini atau jiwa kita? Nah, itu. Kesel sama orang nih ngelempar batu panas, yang duluan megang batu panasnya siapa? Nah gitu, yang pertama kepanasan siapa? Nah, gitu. Ibu-ibu punten pisan, mohon maaf. Ini kalau kita nggak ngelatih, nggak ada yang bisa menggantikan, mewakilkan, nggak ada. Jangan nunggu keajaiban kapan bahagia datang, nggak akan datang. Berarti tanaman bahagianya dirawat nggak? Makanya dalam bahasa Quran, taman yang terawat itu disebut jannah. Jadi jannah itu adalah taman yang terawat, yang dikasih air, yang dikasih pupuk, tanaman-tanamannya, tamannya indah. Itulah seperti di jannah. Jadi surga kita adalah ketika kita manifestasikan energi ke tempat yang menurut kita menguntungkan. Oke, Bu? Sip? Nah, tantangannya nih,
Aduh, presentasinya juga Bu. 98% kita udah otomatis memberikan air, energi ke tempat yang sering kita datengin. Jadi bangun tidur tuh udah langsung ngasih pupuk, cemas, sedih, marah, bete. Otomatis tuh bangun tidur langsung. Gak mikir-mikir dulu. Makanya kebanyakan orang bangun tidur bangun dengan masalah hari kemarin. Di mana masalah hari kemarin udah ada dari tahun lalu. Dari tahun kodok, benar. Sehingga nanti tahun baru ngomong resolusi 2026. Red lah, udah. Resolusi apa nggak kejadian mulu ya. Resolusi 2026 yang direncanakan dari 2025, yang mulai dipikirkan dari tahun 2020 dan udah diniatkan dari tahun 90-an, nggak kejadian semuanya. Oke? Sip ya? Nah, PR. Mulai besok, ibu mulai amati perasaan apa yang sering muncul. Sok dicek. Apakah khawatir? Apakah cemas? Coba dicek aja. Dirasain. Nanti ibu cek yang paling sering dalam seminggu dua. Kan kita bulan depan ketemu lagi nih. Nanti saya tanya satu-satu. Nah. Mau bangun tidur, mau lagi apa. Pokoknya luangkan waktu untuk ngerasain apa yang muncul. Apa yang muncul. Apa yang muncul. Oke? Nah, PR-nya. Saat ibu-ibu ngerasain yang muncul itu apapun, rata-rata nggak enak sih, rata-rata. Karena yang muncul itu rata-rata emang perlu diselesaikan. PR. Satu, saat dia muncul, ibu-ibu jangan memodifikasi perasaannya, tonton aja udah. Contoh. Misalnya yang sering muncul tuh memori-memori 5-10 tahun yang lalu, ketakutan atau masa depan yang nanti gimana ya kalau ini anak, kalau nanti ini, nanti gitu-gitu misalnya. Begitu kekhawatiran masa depan muncul, ibu diam, ibu tonton rasanya. Oh, aku lagi merasakan perasaan ini. Dah. Jangan dilawan, jangan diapa-apain, ditonton. Dah, habis nonton, lakukan lagi. Muncul lagi, tonton lagi, lakukan ngapain lagi. Muncul lagi, lakukan, tonton. Pokoknya PR sebulan ke depan, amati apa perasaan yang sering datang, dan yang datang tolong hanya ditonton. Oke? Sip? Jangan dilawan. Sekali lagi, saat dilawan, gak akan sembuh. Tapi saat ditonton, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi saya pengen ibu-ibu ngalamin dulu, baru kita bahas. Kenapa? Kalau udah ngalamin dibahas, nanti O-nya cepet. Iya, kenapa? Udah kemarin, oh ini tuh ini, oh ini tuh ini, easy. Jadi nanti terminologi-terminologi mau khusyuk, mau tumakninah, mau iftitah, mau al-fatihah, kurban, haji, sholat, puasa, umroh, nanti kita akan ngerti gitu. Belakangan nanti tahu namanya, tapi ibu udah ngalamin gitu. Nanti tahu neraka, tahu surga, tahu akhirat, tahu barzah, tahu sirot, macam-macam. Tapi nanti udah ngalamin gitu. Oke? Sip? Dapat ya? Nah, notes terakhir. Jadi saya ulang. Kalau kita mau bersatu atau menyatu atau terhubung dengan Allah, kata kuncinya adalah jiwa yang tenang. Makanya di surat 89 ayat 27 ada kata-kata gini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Dan ibu-ibu, hal yang paling mahal dalam hidup adalah tenangnya jiwa. Ini nggak bisa dibeli sama apapun. Makanya ingat, uang tidak memberikan kebahagiaan. Kalau sedikit, kalau banyak bisa.
Kalau banyak mah bisa, kalau dikit nggak bisa. Oke? Nah, nanti saya mau bagi tabel buat pegangan ibu-ibu nanti. Ya, ini tabel ini nanti jadi pegangan kita. Oke? Supaya ibu-ibu bisa ngecek ini lagi ada di mana, wilayah apa, dan seterusnya gitu. Ya, nah, saya mau cerita dulu. Nanti abis ibu-ibu ngalamin sebulan mulai lebih peka perasaannya, lebih menerima perasaannya, nanti kita akan masuk ke sini pelan-pelan. Dan ibu-ibu latihan ini diulang-ulang setelah kita ngerti ke level ini, 90% masalah hilang pasti. Akan digantikan 90% masalah yang baru maksud saya. Langsung mukanya, ih gitu. Udah Bu, jangan aneh-aneh ya. Masalah mah nggak akan hilang, udah ya. Jangan aneh-aneh. Nah, jadi ingat, dia itu adalah maha energi. Setiap energi pasti punya vibrasi, Bu. Ibu-ibu dengar saya ngomong, ibu nggak dengar suara, tapi gelombang. Oke? Maaf Ibu, ibu mendengarkan gelombang yang datang dari innernya saya. Jadi maaf banget nih, kalau vibrasi-vibrasinya di bawah, mau ngomongnya selembut apapun, nyelekit ke sini nih. Benar nggak? Iya. Berarti nanti kita akan ngerti semua konteks dalam hidup, everything in life itu semuanya adalah energi dan vibrasi. Nanti kita ngerti ke situ. Oke? Nah, vibrasi itu nanti ada dua. Energi satu, vibrasi terbagi dua. Oke? Ada vibrasi positif, ada vibrasi negatif. Bukan energinya sebenarnya. Karena energi itu netral. Ya, tergantung dia mau disalurkan kemana. Nah, yang positif itu membangkitkan, yang negatif itu menghancurkan. Oke? Contoh, marah energi bukan? Baik atau buruk? Tergantung. Netral. Oke? Jadi kalau ibu lagi marah, diem dulu, ini energi nih. Pilihlah perilaku dari marah, kegiatan dari marah, sesuatu yang menguntungkan buat ibu-ibu. Contoh, melihat orang kesel gitu, marah nggak? Energi nggak? Mending aerobik Bu, olahraga. Karena kalau marah dipakai olahraga, energinya dipakai untuk olahraga. Daripada ngomel, lempar-lempar ini nih semua nih, jadi rusak. Oke? Marah, cuci piring bersih lumayan. Iya, jangan dipecahin. Marah, bersihin kamar mandi, bersihin kamar. Ibu tahu Taylor Swift ya? Baru kemarin tunangan tuh dia, penyanyi. Taylor Swift kalau habis putus sama pacarnya dulu, dia bikin lagu. Iya, lagunya laku nggak? Banget. Dapat duit nggak? Jadi tiap putus pacar dia makin kaya. Ini orang udah putus pacar, mecahin piring, pacar hilang, piring hilang, rugi. Benar nggak? Itulah yang disebut energy vibration maintenance. Sip ya? Jadi kalau ada orang bikin kesel, aduh energi nih, ngapain ya? Ingat Bu, ini satu rumus lagi. No wrong feeling. Gak ada feeling yang salah, yang ada wrong action. Ulang ya. No wrong feeling, yang ada wrong action. Gak ada feeling yang salah tuh gak ada. Jadi ibu jangan gini, begitu kesel sama orang, kok aku kesel? Jangan, itu mah gak ada yang salah. Itu mah alamiah. Tapi bukan berarti ngelihat muka orang nih ngehe banget, kesel nih gitu, langsung tonjok. Jangan. Perasaan kesel itu valid, perasaan bete itu valid, tapi perilakunya tolong disadari gitu.
Oke, jadi tergantung bagaimana aku menyalurkan ini semua. Tidur boleh, Bu. Boleh banget. Apapun. Sip ya? Oke ya? Nah, ketika energi datang dan aku mau menyalurkan ke positif atau negatif, inilah yang namanya sabar, Bu. Paham? Jadi orang yang sabar adalah orang yang pandai, tepat, menaruh vibrasi mau kemana, itu namanya sabar. Tapi sekarang sabar itu jadi kata-kata yang toxic positivity sih. Ibu kalau ketemu teman orang lagi menderita, please jangan ngomong sabar. Kenapa? Dia akan ngomong, lu kan gak ngerasain, itu jadi marah orangnya. Kenapa? Karena gak ngerti ini nih. Sip ya? Berarti kalau lagi apa? Sabar, sabar, sabar. Nah maksudnya, ini mau nyuci piring atau mau mecahin piring? Gitu maksudnya. Mau nyuci, mau mecahin. Nyuci ah. Ya dua-duanya. Boleh sih dua-duanya juga. Paham? Oke? Nah, jadi energinya 1, vibrasinya 2, frekuensinya nanti ada 17. Nah, kita akan agak berlama-lama di sini, nggak apa-apa ya Bu ya? Ini saya kalau mau disuruh nyelesain ini semua sekaligus bisa-bisa aja sih. Tapi saya rasa bukan masalah selesai materinya, tapi perubahan perilakunya. Benar nggak Bu? Sip. Jadi kita slow but sure. Pelan tapi party, Bu. Jangan pasti. Santai tapi dapat gitu. Oke? Sip ya? Sok, sekarang dilatih, karena Bu maaf ya, di era modern ini banyak orang yang nggak bisa dengar perasaannya sendiri. Gak tahu. Kamu lagi ngerasain apa? Jawabannya gak tahu. What you feel? Gitu loh Bu. Dan yang paling menarik lagi, orang banyak nggak tahu yang dia pengen tuh apa sebenarnya. Kamu tuh pengennya apa sih? Udah jawaban paling ultimate, terserah. Wah pusing udah. Ya, kita nanti akan belajar getting clear what we want. Kita beneran tahu apa yang kita mau. Oke Bu? Sip? Jelas ya? PR-nya jangan lupa ya. Jadi next pertemuan kita akan bahas ini 1, ini yang 2, kita akan bahas ini pelan-pelan. Tapi intisarinya kita sekarang lagi mau belajar masuk ke ketenangan jiwa. Kalau ada chaos, pilihlah tenang. Chaos lagi, pilihlah tenang. Dan memilih itu adalah urusan latihan. Susahnya kalau kita Nah, tar tuh, belum apa-apa, susah. Itu program nggak? Program, gimana Bu? Ya. pilihan kita Ya. Terbentur oleh apa? Takdir gimana maksudnya? Gini Bu, takdir tuh yang nentuin kita, bukan Allah yang ngasih. Allah tuh cuma ngasih hukumnya, kita yang mau memodifikasi atau tidak. Contoh, cabai pedas nggak? Pedas. Kita mau kepedesan atau enggak, tergantung bukan cabainya. Cabai pedas adalah kepastian dari Allah, tapi sakit perut urusan banyak atau enggak makannya gitu. Jadi abis makan lotek lada pedas, mencret, sakit, langsung ngomong, Allah mengazab saya. Ya elah, kata Allah, gua yang mengazab, lu yang kebanyakan makan gitu loh. Gitu. Paham ya? Sip ya? Tapi pedasnya pasti nggak? Tapi kepedesannya pasti nggak? Belum tentu, karena pedasnya saya sama ibu-ibu beda. Gitu. Sip ya? Jadi maaf nih, nggak ada. Aku tuh kayaknya ditakdirkan jadi orang nggak bahagia deh. Nggak ada Bu. Nggak ada. Sip ya? Nanti ada satu modulasi Bu, memodifikasi takdir namanya. Wah, tuh asik. PR. Ibu-ibu mulai belajar untuk peka sama apa yang terjadi pada perasaannya saat ini. Berarti besok pagi kalau lagi apa, gimana, ada diam dulu, aku ngerasain apa ya? Dah, apalagi
Aku ngerasain apa ya? Dah. Jadi nanti ngerti perasaan itu come and go gitu. Nah, yang paling banyak datangnya tamu itu sama ibu-ibu di checklist. Oh, ini nih sering datang nih. Nah, kalau tahu ini yang paling sering datang, nanti itu yang perlu kita beresin gitu. Oke? Misalnya dikit-dikit sedih gara-gara ini, datang lagi. Duh, sehari 2 kali nih si sedih datang. Oke? Sip ya? Hari ini nggak boleh nanya, nggak apa-apa ya? Karena hari ini adalah jadwal digesting. Punya? Oh iya. Iya, mengunyah. Iya, punya. Nah, pertemuan yang akan datang 20 menit pertama tanya jawab plus saya mau nanya-nanya dari apa yang dirasain. Baru kita akan cek and recheck frekuensi gitu. Oke? Supaya nanti kita berprogres gitu, Bu. Jadi tahu oh patternnya gini. Oke? Kita tutup doa sebentar boleh? Yuk. Santai dan rileks. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak tepat. Semua datang dari kebodohan dan pengetahuan saya yang sedang sangat sedikit. Semua kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ibu-ibu sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang telah menguasai hati. Apa kalau hakikatnya cinta itu adalah kita lihat levelnya isinya para bahwa yang isinya karena kita antara kemana